Halo Sobat Infokuan, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan atas apa yang diberikan saat ini. Di sini aku untuk pertama kalinya memperkenalkan channel YouTubeku yang memberikan sejarah tentang berbagai kejadian saat ini ataupun masa lalu hingga fakta-fakta yang mungkin belum kalian tahu. Langsung kita simak saja ceritanya. Jadi sobat, selama berabad-abad lamanya, negara Rusia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Tsar sebelum akhirnya menjadi negara Uni Soviet. Kaisar waktu itu memerintah dengan bantuan kasta birokrasi. Untuk diketahui sobat, istilah Tsar merupakan gelar penguasa monarki. Dilansir dari artikel terkait, saat itu Rusia memasuki masa krisis internal yang terjadi pada tahun 1917 yang mengakibatkan dimulainya pergerakan revolusi. Demi menjalankan stabilitas kekuasaannya, rezim Tsar bersikeras pada otokrasi yang kaku yang menutup partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, yang artinya jika Tsar memiliki kekuasaan penuh bersifat absolut dan tidak terbatas, yang tidak tunduk pada batasan konstitusional maupun institusi parlementer. Dan Kekaisaran Rusia berkembang menjadi polisi keamanan yang sangat berpengaruh dan kuat, serta ada di mana-mana. Wilayahnya mencakup 3 benua, dari Eropa, Asia, hingga Amerika Utara. Sekitar 80% dari populasi kekaisaran terdiri dari beberapa kaum buruh tani. Petani yang tidak memiliki tanah sendiri, tapi hanya mengolahnya untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak setempat. Tapi di sisi lain, pada awal tahun 1900-an, Rusia menjadi salah satu negara paling miskin di Eropa dengan jumlah petani yang sangat besar dan minoritas pekerja industri yang sangat miskin yang terus meningkat dan bertambah. Dan sebagian besar Eropa Barat memandang bahwa Rusia sebagai masyarakat yang tidak berkembang dan terbelakang. Kekaisaran Rusia mempraktikkan perbudakan, suatu bentuk feodalisme di mana para petani tak bertanah dipaksa untuk melayani kaum bangsawan pemilik tanah sampai abad ke-19. Dan pada tahun 1861, Kekaisaran Rusia akhirnya menghilangkan sistem perbudakan. Dan dampak dari pembebasan budak ini berpengaruh terhadap peristiwa yang mengarah ke tindakan perubahan revolusi Rusia dengan memberi petani hak kuasa penuh dalam menjalankan kebebasan untuk berorganisasi. Tapi di sisi lain, Rusia telah mengalami beberapa kali revolusi, hingga puncaknya terjadi pada tahun 1917 yang berhasil menjatuhkan kekaisaran dan diambil alih oleh pihak Partai Komunis Uni Soviet. Apabila pada tahun 1917 adalah perubahan sistem kekaisaran menjadi negara Uni Soviet. Kita akan mundur beberapa dekade ke belakang, tepatnya revolusi pertama Rusia di tahun 1905. Saat itu, perkembangan Rusia jauh lebih lambat jika dibandingkan negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, terjadi ledakan populasi yang mengakibatkan kepadatan penduduk dan kemiskinan baru bagi pekerja industri Rusia. Protes besar oleh pekerja Rusia terhadap monarki menyebabkan pembantaian Minggu berdarah pada tahun 1905. Ratusan pengunjuk rasa yang tidak bersenjata terbunuh atau terluka oleh pasukan Tsar yang saat itu tengah berjaga. Pembantaian itu memicu revolusi Rusia pada tahun 1905, di mana para pekerja yang marah merespon dengan serangkaian pemogokan yang melumpuhkan di seluruh negeri yang ada di Rusia. Kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 Januari 1905. Para kaum buruh tani yang sedang mogok bersama keluarga mereka berkumpul di 6 titik di kota Saint Petersburg di Rusia sambil membawa simbol-simbol keagamaan dan menyanyikan lagu-lagu patriotik yang penuh semangat. Lebih dari 3.000 demonstran melakukan pergerakan menuju ke kediaman Tsar di Istana Musim Dingin. Di sisi lain, kaum buruh tani tidak mengetahui jika Tsar sedang tidak berada di kediamannya. Akibat dari kerumunan tersebut, tentara penjaga kekaisaran istana melepaskan tembakan peringatan. Akibatnya, menyebabkan para kaum buruh tani melarikan diri masing-masing. Meskipun tidak sedang berada di istana dan tidak memberikan perintah, tindakan penembakan yang dilakukan tentara menurut para buruh tani adalah kesalahan Tsar dan harus bertanggung jawab atas tewasnya para pendemo.
Diperkirakan jumlah korban tewas tidak jelas, tetapi menurut para pejabat SAR, tercatat hanya 96 orang yang dinyatakan tewas dan 333 terluka. Sumber-sumber anti pemerintah mengklaim lebih dari 4.000 orang tewas. Pihak moderat memperkirakan rata-rata sekitar 1.000 orang yang dinyatakan telah tewas. Revolusi Februari 1917. Setelah terjadinya serangkaian pertumpahan darah, pada tahun 1905, Tsar Nicholas II menjanjikan pembentukan serangkaian majelis perwakilan atau pengaduan masyarakat untuk bekerja menuju reformasi. Namun dirinya berulang kali membubarkan aturan tersebut dan pada saat Rusia terlibat dalam Perang Dunia Pertama melawan Kekaisaran Jerman menyebabkan kerugian terjadi pada pihak Rusia dikarenakan berimbas pada pengiriman besar-besaran pasukan untuk menyerang Kekaisaran Jerman dan beban moral pasukan yang menurun akibat Perang Dunia Pertama yang terus berlanjut mengakibatkan kelaparan melanda Rusia serta menimbulkan korban yang jauh lebih besar. Di sisi lain, para kaum moderat bergabung dengan kelompok radikal Rusia untuk menggulingkan rezim Tsar, tepatnya pada 8 Maret 1917 dan terjadilah sebuah revolusi. Saat itu para pekerja industri mogok massal dan bergabung dengan demonstran untuk melakukan bentrok dengan polisi terkait. Di lain pihak, Kekaisaran Rusia membentuk pemerintahan, sementara pada 12 Maret 1917, akibat tekanan tersebut yang terus-menerus muncul menyebabkan Tsar Nicholas turun tahta beberapa hari kemudian yang menandakan akhir kekuasaan Romanov Rusia. Para pemimpin pemerintahan sementara, termasuk pengacara muda Rusia Alexander Kerensky, mendirikan program liberal antara hak-hak seperti kebebasan berbicara, persamaan di depan hukum, dan serikat pekerja untuk berorganisasi dan mogok. Dan yang terakhir, mereka menentang revolusi sosial yang pada tahun 1917. Puncak terjadinya revolusi akhirnya terjadi pada tanggal 6 hingga 7 November 1917. Kaum revolusioner kiri yang dipimpin oleh Partai Bolshevik Vladimir Lenin melancarkan kudeta melawan pemerintahan Kekaisaran sementara Rusia. Saat itu, Bolshevik dan sekutu mereka menduduki gedung-gedung pemerintahan dan lokasi strategis lainnya di Petrograd. Mereka segera membentuk pemerintahan baru dengan Lenin sebagai kepalanya, yang menjadikan Lenin menjadi diktator negara komunis pertama di dunia. Hingga pasca revolusi Bolshevik, atau yang biasa disebut dengan Revolusi Oktober ini, perang saudara antara tentara merah dan tentara putih pecah di Rusia hingga 16 Juli 1918 yang mengakibatkan Romanov diserang hingga dieksekusi oleh Bolshevik. Perang ini berakhir pada tahun 1923 dan tentara merah Lenin mengklaim kemenangan hingga berdirilah sebuah negara Uni Soviet. Jadi itu sobat, sejarah singkat awal mula terjadinya negara Kekaisaran Rusia menjadi negara komunis Uni Soviet. Apabila terdapat beberapa kata ataupun informasi hingga sumber-sumber mohon dikoreksi dan jangan lupa di like and subscribe dan share channel Infokuan agar mampu lebih berkembang dan memberikan wawasan bagi sobat semua. Demikian, terima kasih. Bye.